Jumat 23 Juli 2021 siang merupakan hari yang naas bagi lelaki yang bernama Gede Budiarsana alias Dek Budi alias De Budi. Pasalnya, lelaki berusia 34 tahun itu harus kehilangan nyawanya dengan cara yang tragis dan sadis. De Budi merupakan warga Banjardinas Kubu Anyar, desa atau kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng, Bali. Kapolresta Denpasar saat itu, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menuturkan kronologi kejadian tersebut kepada wartawan pada Senin 26 Juli 2021. Pada Jumat 23 Juli 2021 sekitar pukul 14 WITA, 4 orang debt collector yang mengaku dari PT BMMS datang ke tempat kos Ketut Widiada dan bermaksud menarik unit sepeda motor Yamaha Lexi berwarna silver dengan plat DK2733 ABO milik temannya karena bermasalah dalam pembayaran kredit. Sepeda motor yang diketahui milik teman dari Gede Budiarsana bernama Doni tersebut sebelumnya sudah menunggak pembayaran selama 1 tahun di salah satu finance. Motor tersebut dibawa ke kos korban Budiarsana yang ternyata sudah dibawa selama hampir 1 bulan untuk dipakai bekerja. Saat 4 orang debt collector ini datang untuk mengambil sepeda motor, 2 orang masuk ke dalam kos korban, sedangkan 2 lagi menunggu di depan. 2 orang dari PT BMMS kemudian menyampaikan terkait tunggakan sepeda motor dan pada hari itu juga hendak ditarik oleh mereka. Akan tetapi ditolak oleh korban dan menanyakan perihal penarikan sepeda motor tersebut ke para debt collector yang datang ke kosnya. Korban pun sempat menanyakan terkait surat pengadilan dan penarikan sepeda motor. Tapi orang dari PT BMMS itu tidak merespon dan tetap mengatakan untuk ditarik. Karena korban tidak mau menyerahkan ke pihak debt collector, mereka kemudian mengajak korban untuk menyelesaikan permasalahan di kantor BMMS di Jalan Gunung Patuha 7 nomor 9C, Banjarsanga Agung, Desa Tegal Harum, Denpasar Barat. Kemudian Ketut Widiada alias Jero Dolah pergi dengan membonceng salah satu debt collector menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih berplat DK 6016 KF. Ia kemudian mencari keberadaan adiknya Budiarsana untuk diajak menuju ke kantor debt collector di Denpasar. Mereka kemudian bersama-sama dari arah Kuta Kabupaten Badung menuju PT BMMS di Jalan Gunung Patuha 7 Denpasar. Sekitar pukul 14.30 WITA, mereka sampai di kantor debt collector ini. Kemudian Ketut Widiada bersama Budiarsana diajak bertemu dengan Joe. Kedua korban kemudian duduk berdampingan dan menanyakan perihal penarikan sepeda motor yang ditarik debt collector PT BMMS. Di sini mereka sempat mengatakan perihal surat fidusia karena penarikan ini harus jelas dan harus ada keputusan pengadilan. Akan tetapi, dari pihak PT BMMS mengatakan tidak mengetahui perihal yang dimaksud para korban dan tetap mengikuti perintah untuk memaksa menarik sepeda motor yang bermasalah. Saat itu, Ketut Widiada sempat mengambil handphone untuk merekam
Tapi HP dari Jrodolah tersebut kemudian direbut oleh Joe, dan di kantor itu juga sempat dilihat oleh korban ada Direktur PT BMMS, yakni Benny Bakarbesi. Korban sempat mendengar jika Benny mengatakan untuk menyuruh anak buahnya membunuh kedua korban. Saat itu, Benny sempat mengayunkan parangnya yang dibawa dari kantor lalu diarahkan ke Ketut Widyada. Namun, aksi tersebut berhasil dicegah oleh Ketut Widyada. Ketut Widyada kemudian menangkap Gagang Parang. Namun, aksi Ketut Widyada mendapat respon dari anggota debt collector. Ketut Widyada kemudian dipukul hingga terjatuh. Saat itu, dia sempat meminta bantuan adiknya. Namun, saat bersamaan, ternyata adiknya, Gede Budiarsana, juga sedang dikeroyok para pelaku. Ketut Widyada sempat menerima pukulan menggunakan helm. Karena jumlah tidak sebanding, mereka kemudian melarikan diri. Baik korban Budiarsana dan Ketut Widyada sama-sama gelagapan saat hendak menyelamatkan diri dari kejaran para pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 10 orang. Saat mengitari jalan Gunung Patuha lalu ke utara menuju jalan Gunung Rinjani, Ketut Widyada berhasil kabur dengan menumpang driver ojek online yang lewat. Sedangkan Budiarsana yang sempoyongan karena mendapat pengeroyokan menaiki mobil pickup menuju ke Jalan Subur Monang Maning. Saat di simpang Jalan Subur, Jalan Kalimutu Monang Maning, terjadilah aksi penebasan menggunakan senjata tajam jenis pedang hingga korban meninggal dunia. Sementara itu, Ketut Widyada mengalami luka robek pada bagian kepala akibat terkena tebasan pedang dari salah satu pelaku. Seusai kejadian, diketahui para pelaku lalu kembali ke kantor PT BMMS dan selanjutnya melarikan diri. Sementara itu, polisi yang mendapat informasi tersebut langsung melakukan olah TKP dan mengejar para pelaku. Pengejaran pelaku dilakukan Satreskrim Polresta Denpasar bersama Polsek Denpasar Barat dan dibantu Polda Bali. Satu pelaku berhasil diamankan setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat dan rekaman CCTV di sekitar TKP. Dari keterangan pelaku yang bernama Wayan Sadia atau Sinar, kedapatan membawa pedang. Dari situ, polisi kemudian mengejar pelaku yang sempat terkena tebasan pedang saat korban melawan. Pelaku Wayan Sadia berhasil ditangkap di RS Balimen, sedangkan pelaku lainnya ditangkap di masing-masing tempat tinggalnya. Sedangkan barang bukti berhasil diamankan di TKP pertama di Jalan Gunung Patuha Monang Maning. Hasil pemeriksaan, Wayan Sadia mengaku menebas korban 3 kali dengan pedang yang dibawanya. Sedangkan yang lainnya mengeroyok korban di TKP awal di Jalan Gunung Patuha 7. Masing-masing pelaku ada yang melakukan aksi pembunuhan, pelemparan batu, pelemparan kursi, dan lainnya. Wayan Sadia bersama ke-6 orang pelaku dalam kasus pengeroyokan ini hingga mengakibatkan orang meninggal dunia terancam pasal yang berbeda-beda. Diketahui pelaku utama yakni Wayan Sadia, 39 tahun, yang menebas Gede Budiarsana hingga tewas. Selanjutnya, Fendi Kaimana, 31 tahun. Benny Bakarbesi, 42 tahun, Josbus Likumahua, 30 tahun, Gusti Bagus Christine Alifanto,
23 tahun, Gerson Patiwailavia, 27 tahun, dan Domingus Bakarbesi, 23 tahun. Kapolresta menyebutkan ketujuh pelaku terancam pasal pembunuhan dan pengeroyokan serta pasal lainnya. Para pelaku terancam pasal 338 KUHP dan atau pasal 170 ayat 2 ke 1 ke 3 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, ujar Kombes Johnson saat itu. Kapolres mengatakan, polisi menyita barang bukti dari peristiwa ini berupa sebilah pedang tanpa gagang karena terlepas saat digunakan pelaku Wayan Sadia. 4 buah pedang yang ditemukan di kantor PT BMMS, 3 buah kursi plastik, dan juga batu. 2 unit sepeda motor milik korban yang dibawa ke PT BMMS dan 1 sepeda motor yang ditarik dan juga menjadi awal permasalahan ini. Menurut Kapolresta, korban Budiarsana setidaknya mendapat 6 luka terbuka dan patah tulang akibat tebasan pedang. Korban dipastikan mendapat luka-luka terbuka total ada 6 di kepala, lengan, dan paha, dan ada juga patah tulang. Jenazah Budiarsana kemudian dibawa ke rumah duka di Banjar Dinas Kubu Anyar, desa atau kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng, Bali. Jenazah Budiarsana tiba di rumah duka sekitar pukul 15 WITA setelah menjalani otopsi di RSUP Sanglah. Selanjutnya, pada 10 Maret 2022, Hakim PN Denpasar menjatuhkan hukuman terhadap 7 anggota PT BMMS yang mengeroyok dan membunuh Gede Budiarsana alias Jebudi Demonang Maning Denpasar. Vonis 12 tahun penjara kepada pelaku utama Iwayan Sadia, sedangkan Beni Bakarbesi dan 5 pelaku lainnya hanya 3 tahun penjara. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin Gede Putra Astawa menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam pasal 338 KUHP. Terkait vonis 12 tahun untuk Iwayan Sadia dan 3 tahun untuk Beni DKK tersebut, koordinator tim kuasa hukum para terdakwa, yakni Samuel Urilal, menyatakan keberatan. Dirinya menyatakan keberatan karena menurutnya para kliennya itu hanya mencoba membela diri.